Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraeni dengan NIM 2014 03 1207 dari Setiai Prodi Akuntansi. Di sini saya mengambil judul pengaruh current ratio atau CR, debt to equity ratio atau DER, dan firm size terhadap return on equity atau ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Di sini ada grafik dari rata-rata nilai laba dan penjualan. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh CR secara parsial terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh DER secara parsial terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh firm size secara parsial terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh CR, DER, firm size secara bersamaan terhadap ROE perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Dan yang selanjutnya adalah tujuan masalah. Tujuan masalahnya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh CR terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh DER terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Dan yang keempat, untuk mengetahui adanya pengaruh CR, DER, firm size secara bersamaan terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Dan yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada current ratio atau CR. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi tagihan atas utang lancarnya. Menurut Kashmir 2015, Sartono 2015, dan Birkham Houston 2020. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi tagihan atas semua utangnya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana kewajiban kepada kreditur dan pihak-pihak lainnya sanggup terlunasi. Menurut Dermawan 2020, Kashmir 2015, dan Harry 2015. Yang ketiga ada firm size. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan dan dinilai berdasarkan jumlah aset, jumlah penjualan, dan jumlah laba bersih. Menurut Hari 2017, Munawir 2016, Murhadi 2013. Yang keempat ada return on equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modalnya sendiri. Menurut Kashmir tahun 2014, Fahmi 2017, dan Syafrida 2014. Berikut saya lampirkan kerangka pemikiran. Ada hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode penelitian, itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya ada 19 perusahaan dan sampelnya ada 8 perusahaan. Jenis datanya itu adalah jenis data panel. Sumber datanya adalah sumber data sekunder. Pengolahan datanya menggunakan FU9. Metode pengumpulan datanya itu studi pustaka, dokumentasi, dan juga internet. Yang terakhir ada metode analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, ada uji analisis data, pengujian heteroskedastisitas, dan uji hipotesis. Selanjutnya ada uji ketepatan model. Yang pertama ada uji Chow, ada uji Hausman, dan yang terakhir ada uji Lagrange multiplier.
Dari hasil metode yang terpilih, dari metode uji Chow, pengujiannya itu common effect versus fixed effect. Hasilnya adalah fixed effect. Yang kedua ada uji Hausman, pengujiannya ada random effect versus fixed effect. Hasilnya ada fixed effect. Dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, pengujiannya ada common effect versus random effect. Hasilnya random effect. Fixed effect model adalah metode yang tepat untuk penelitian ini. Yang selanjutnya ada uji hipotesis, model regresi linear berganda, yaitu ROE sama dengan minus 0,89289 ditambah 0,0149110 CR ditambah 0,998897 DER dikurang 0,024717 firm size. Berikut saya lampirkan ada fixed effect model atau no heteroscedasticity. Yang selanjutnya ada uji T, yaitu ada current ratio atau CR. T statistiknya 2,931558 lebih besar dari T table 1,66277. Probabilitasnya 0,0046 lebih kecil dari 0,05. H1-nya diterima. Yang selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER. T statistiknya ada 13,27346 lebih besar dari T table 1,66277. Probabilitasnya 0,0046 lebih kecil dari 0,05. H2-nya diterima. Dan selanjutnya ada firm size. T statistiknya yaitu minus 1,743973 lebih kecil dari T table 1,66277. Probabilitasnya 0,0856 lebih besar dari 0,05. H3-nya ditolak. Selanjutnya ada uji F statistik. F statistik 14,22786 lebih besar dari F table 2,71. Probabilitasnya 0,000000. CR, DER, dan firm size secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROE. Dan selanjutnya ada koefisien determinasi. Adjusted R squared sebesar 0,748273, artinya kontribusi Tato, DER, CR terhadap ROE sebesar 74,82% dan sisanya sebesar 25,17%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulannya, secara parsial, yang pertama variabel CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Yang kedua, variabel DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Dan yang ketiga, variabel firm size tidak berpengaruh terhadap ROE. Secara simultan, variabel CR, DER, dan firm size secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROE. Dan yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama, perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyarankan agar perusahaan harus memperhatikan dan mengelola aset yang dimilikinya dalam menghasilkan laba bersih, sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan juga harus teliti dalam memperhatikan besarnya utang perusahaan yang dibiayai oleh modalnya. Yang kedua, investor dan kreditur. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperhitungkan besarnya tingkat pengembalian atau return yang akan diterima oleh dan sebagai acuan kreditur dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran pinjaman yang akan diberikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian yang sama, dapat menambahkan jumlah sampel dan periode penelitian sehingga mampu memberikan hasil yang lebih maksimal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return on equity atau ROE. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.